Halo Kumaha, Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Freddy Cahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Usai menyantap nasi kotak acara syukuran pulang haji, ratusan warga desa Purwasedar, Kabupaten Sukabumi keracunan. Warga Jawa Barat sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah dengan pawai obor. Liburan Tahun Baru Islam, ribuan wisatawan padati sejumlah objek wisata di Jawa Barat. Kita ke informasi utama, ratusan warga desa Purwasedar, Kabupaten Sukabumi keracunan massal usai menyantap nasi kotak acara syukuran pulang haji. Lebih dari 100 orang warga desa Purwasedar, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi mendatangi Puskesmas Ciracap usai mengalami gejala yang sama, mual, muntah hingga diare. Setelah diperiksa oleh pihak Puskesmas, ratusan warga ini ternyata keracunan nasi kotak acara syukuran kepulangan haji salah satu warga setempat. Hingga Jumat sore, ada sekitar 120 warga yang datang ke Puskesmas. Dari jumlah tersebut, 7 orang yang kondisinya memburuk dirujuk ke rumah sakit, sementara warga yang kondisinya membaik sudah pulang ke rumah mereka masing-masing. Itu ada pasien pagi ya, datang ke klinik praktek itu ada 6, terus pas jam setengah 9 ke puskesmas, datang nggak berbarengan tapi lama-lama dia gejalanya sama kronologis awalnya sama. Jadi pas jam 6 sore ke hari tanggal 28 itu ada acara syukuran yang pulang dari haji, kemudian mereka dibagi berkat dan memakan berkatnya. Pas jam 12 malam itu banyak yang mengeluh, mulai timbul gejala muntah, mual, pusing, diare gitu ya. Namun pada Sabtu kemarin jumlah warga yang keracunan bertambah 22 orang sehingga jumlah total keseluruhan ada 142 orang warga desa Purwasedar yang keracunan. Saat ini pihak Puskesmas tengah menunggu hasil cek sampel makanan di laboratorium. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Ya, hujan deras yang mengguyur kota Bandung menyebabkan sejumlah jalan dan permukiman warga terendam banjir serta beberapa pohon tumbang. Air setinggi lebih kurang 1 meter merendam jalan Pagarasih, Kota Bandung. Sejumlah pengendara sepeda motor yang nekat menerobos banjir berakhir dengan mesin kendaraannya mati atau mogok. Sementara mobil yang hendak melewati banjir harus memperlambat laju kendaraannya. Selain merendam jalan, banjir juga merendam permukiman warga. Menurut warga, banjir disebabkan saluran air yang tersumbat oleh sampah dari Pasar Andir. Hujan deras yang disertai angin kencang di kota Bandung juga menumbangkan sejumlah pohon di kawasan Pasir Kaliki. Pohon yang tumbang menimpa rumah warga dan kendaraan. Petugas pemadam kebakaran dibantu Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung mengevakuasi batang pohon yang menutup jalan untuk mengurai kemacetan. Meski begitu, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Menolak direlokasi, sejumlah pedagang cincau di Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur melakukan aksi protes turun ke jalan. Akibatnya jalur Bandung menuju Cianjur macet. Puluhan pedagang cincau yang berjualan di kawasan Taman Asmaul Husna memprotes penertiban lapak yang dilakukan oleh Satpol PP Cianjur. Karena merasa kecewa, puluhan pedagang ini turun ke Jalan Raya Bandung Cianjur, memblokir jalan serta melempari puing-puing lapak yang telah dibongkar ke jalan raya. Bahkan beberapa pemprotes membakar bambu bekas lapaknya. Salah satu perwakilan dari pedagang cincau sempat bersitegang dengan anggota Satpol PP, menolak relokasi yang dianggap mendadak dan tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Rencananya lapak pedagang akan dipindahkan ke rest area Citarum. Jumat bersih ya, sekaligus membantu para pedagang cincau ya yang ada di Citarum Haurwangi untuk memindahkan barang dagangannya ke rest area. Rest area juga sudah siap untuk menampung para pedagang ini. Imbas aksi protes ini membuat jalur utama Bandung menuju Cianjur atau sebaliknya macet.
Jalan ini akhirnya dapat dilalui oleh kendaraan setelah petugas gabungan dibantu petugas kebersihan menyingkirkan material yang dibuang pedagang ke tengah jalan. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Ya, beberapa kasus kriminal di Jawa Barat kami sajikan dalam Kilas Kriminal berikut ini. Petugas gabungan dari Satpol PP, TNI, dan Polri menggelar razia sejumlah hotel di kawasan wisata Puncak Gronggong, Kabupaten Cirebon. Selain di kawasan Gronggong, petugas gabungan juga mendatangi sejumlah hotel melati, penginapan hingga kos-kosan di kawasan Kedawung. Hasilnya petugas gabungan menemukan 8 pasangan yang bukan suami istri, 4 pekerja seks komersial, alat kontrasepsi hingga pil KB dari dalam kamar. Seluruh pasangan dan PSK yang diamankan kemudian dilakukan pendataan dan pembinaan. Satlantas Polres Subang merazia odong-odong yang beroperasi di wilayah Pantura, Pamanukan, Kabupaten Subang. Dalam razia ini, polisi tidak memberikan sanksi tilang, hanya memberikan teguran dan imbauan kepada pengemudi serta pemilik odong-odong. Selanjutnya, polisi akan tindak tegas jika masih ditemukan odong-odong melintas di jalan raya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman kurungan 1 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Satuan Narkoba Polresta Bandung mengungkap kasus pemalsuan minuman keras dari berbagai jenis dan merek yang dilakukan oleh 4 orang pria sejak tahun 2018 di kawasan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Para pelaku mengoplos minuman keras bermerek dengan air teh, alkohol 96% dan pemanis. Dari para pelaku, polisi menyita 300 botol miras palsu. Para pelaku mendistribusikan atau menjual miras palsu melalui media sosial. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Sesosok mayat pria yang merupakan pekerja proyek ditemukan warga desa Cimerang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat tewas dengan kondisi jasad membusuk dan mengeluarkan aroma tak sedap. Diperkirakan korban meninggal dunia lebih dari 2 hari. Sebelum meninggal, korban sempat pamit ke keluarga untuk bekerja di luar kota. Saat ini polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti. Unit Reskrim Polsek Lemah Wungkuk Polres Cirebon Kota menangkap 4 orang remaja yang menganiaya 3 orang warga lainnya yang tinggal di Kelurahan Pegambiran. Penganiayaan terhadap 3 orang ini dipicu teguran yang dilontarkan korban kepada pelaku karena membawa perempuan ke dalam sebuah gudang hingga larut malam. Selain menyita sejumlah barang bukti, polisi masih mengejar 1 pelaku lainnya yang berhasil kabur. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. 6 orang komplotan spesialis pencuri burung ditangkap polisi usai mencuri di Desa Cicadas dan Desa Curug Agung, Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang. Dalam aksinya, para pelaku seringkali menggunakan mobil dan menyasar perumahan yang sepi. Selain burung kicau, komplotan ini juga mencuri benda berharga yang mudah dijangkau. Dari para pelaku, polisi menyita barang bukti berupa 2 ekor burung jalak beserta sangkar, 1 unit laptop, dan 1 unit mobil sewaan. Tim Liputan melaporkan.